Pengujian MPPT spesifikasi 100 ampere charging, kemudian 30 ampere PV input. Ini gelombang pada MOSFET-nya. Duty cycle ada di sini. Kalau yang ini rise time dari efek induktornya, karena probe oscilloscope saya hubungkan di induktor. Sekarang kondisi sudah baterai float 52,5, dia cut di 53 volt. Kemudian ini indikator tambahan untuk kWh meter. Ini tegangan panel surya, ini tegangan baterai, ini arus dari panel surya, dan ini watt dari panel surya. Arus pengisian sekarang 1,7 ampere. Kan saya bebankan baterainya dengan menambah beban pada inverter. Bisa dilihat ampernya naik, pengisian naik, duty cycle-nya juga melebar. Semakin lama semakin melebar. Oke. Naik terus dan boleh berhenti pada titik tertentu karena sudah ditemukan titik maksimum dari poin power maksimumnya, MPPT-nya. Arusnya 11,23, watt panel 539 watt, tegangan baterai 51 dikalikan 11,38, nanti hasilnya mendekati 560 watt, 560 watt. Efisiensinya pasti di atas 90%. Kan saya matikan beban pada inverter supaya terlihat bagian cut off, proses dari cut off-nya. Tegangan baterai akan naik terus 51,4. Duty cycle juga pastinya nanti akan turun ketika sudah cut off, kemudian dia menuju float dan akan stay pada 52,5. Ini MOSFET MPPT-nya 100 ampere 600 volt, IGBT modul, induktornya 100 ampere. Fuse dari ke baterai 90 ampere, ini ada 2, 40 dan 50A. Kenapa enggak di 100 saja? Karena ini diberi sikring 40 ampere, belum tentu dia putus di 40, bisa 60 ampere. Ini fuse PV-nya 30 ampere. Oke, sekarang sudah 53. Kita lihat arusnya, dia turun perlahan 5 ampere, 4 ampere. Oke. Duty cycle-nya juga mengecil, berada pada kondisi float. .5 floatnya. Walaupun kondisi float, dia tetap akan scanning maksimum power point trackingnya untuk lebih siaga saat dibebani. Misalkan ini dia sudah float, akan saya bebankan inverter secara mendadak, harusnya dia akan naik dengan cepat untuk membackup daya. 1, 2, 3, oke. Harusnya di sini naik 8, 7, kemudian duty cycle-nya juga akan naik. .545 watt, saya matikan.
beban, nanti akan turun lagi. Itu bagian respon dari kecepatan backup arusnya. Kita lihat duty cycle dia akan turun ketika sudah 53 volt. Sekarang masih 52,4 di 10 ampere, 11 ampere. Sudah di 53. Oke, 53 dia keturun, terlihat arusnya turun, kemudian duty cycle-nya juga menyempit. Ya, sudah menyempit. Coba saya bebankan 1 2 3. Dia melebar dan nanti diam pada titik tertentu karena sudah ditemukan maksimum point power trackingnya. Dia berhenti di titik ini. Kemudian testing selanjutnya akan saya lepas baterainya pada keadaan charging yang cukup lumayan arusnya. Akan saya aktifkan beban dulu, dan pada saat beban charging akan saya lepas bagian baterainya untuk simulasi. Misalkan baterai Protect ini 11 ampere, bisa dilihat LCD 500 watt. Saya lepas dengan tiba-tiba, apakah dia terkena over voltage karena baterainya terlepas. Oh ya, sebentar, ada kabel ground yang menyambung di MPPT satunya. Saya lepas dulu ini karena berhubungan dengan panel surya ground. Saya kelupaan. Saya lepas. Oke, sekarang sudah lepas. Dia 59,9 volt, nanti turun sendiri. Nah, sekarang udah turun 38. Saya ulangin lagi. Saya sambung ground baterai. Nanti arus pengisiannya naik. Empat ampere, 7 ban sampai maksimal. Oke, saya akan lepas baterainya. 1 2 3. Tidak terjadi kerusakan pada MPPT. Dia hanya akan over voltage sebentar di 59, kemudian turun. Kenapa over voltage? Karena ada elko-nya di sini. Dia kalau walaupun keisi nggak sampai 1 detik, dia pasti 60 volt, nanti turun sendiri. Sekarang sudah stay di tegangan cut off-nya. Ini sudah tidak ada beban, jadi dia mengambang. Kalau saya lepas panelnya, MPPT pastinya akan mati. Oke, sudah shutdown di tegangan 200 volt. Tegangan high voltage. Oke, sekian, terima kasih.